Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Mulyana Toder, tentu di channel kesayangan kita yaitu Kontras Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Kita diberikan kesempatan untuk datang langsung melihat salah satu pengrajin yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu pengrajin jam tangan Kaywood yang berlokasi di Jalan Telaga nomor 57 Kampung Ciekek, Babakan Keraton, Kabupaten Pandeglang. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena jam ini merupakan salah satu fashion yang memang banyak digunakan. Tapi yang bikin menarik kita yaitu jam tangan ini terbuatnya dari kayu. Nah, ini sangat menarik sekali. Beliau itu mendirikan Kaywood ini di Kabupaten Pandeglang. Ini akan menjadi UMKM di Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu kita akan lihat bagaimana proses pembuatan dari jam itu. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Ya, dengan Mbak Kiki ya? Iya, betul. Dari mana, Kak? Dari Kontras Entertainment. Kita mau nanya-nanya tentang kerajinan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini salah satu kerajinan jam tangan yang terbuat dari kayu ya? Iya, betul, Kak. Nah, gimana? Saya ingin tahu awal mula sejarah terbentuknya nih, sehingga Ibu punya keinginan untuk membuat jam ini tuh seperti apa sih awal mulanya, Bu? Kalau ini latar belakang kita bikin jam tangan kayu ini sebetulnya dari banyaknya limbah industri pengolahan kayu dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan warna. Itu menginspirasi kita untuk membuat sebuah produk yang tidak hanya memiliki nilai estetik tapi juga memiliki fungsi. Akhirnya setelah kita riset beberapa lama ya, sekian lama dengan beberapa proses kreatif, tercetuslah jam tangan yang terbuat dari kayu ini. Semuanya ini sebetulnya awalnya itu dari limbah kayu, Kak. Awalnya dari limbah kayu. Betul. Sehingga punya keinginan untuk dibuat seperti iya, tadi potongan kecil nih, kayak ini kan dari kayu senokeling, ini kayu jati, ini kayu maple, semuanya tadinya limbah dari pabrik. Kemudian termasuk juga packagingnya, ciri khasnya Kaywood ini, limbahnya itu merupakan limbah palet yang banyak terdapat di daerah Serang, Cilegon, kan banyak pabrik tuh di Banten ya. Jadi ini kita proses. Berarti bahannya dikirim juga ke sini ya? Enggak, kita beli langsung ini ya. Kemudian ini juga nih ya, salah satu yang jadi ciri khasnya Kaywood ini yang beda banget sama produk-produk lainnya itu, kita itu pakai limbah fashion juga. Awalnya ini limbah fashionnya itu dari apa, tenun baduy. Ini tadinya dari limbah kulit sepatu. Teman kita almarhum Pak Ujem Biano. Itu limbah sepatu, terus ini limbah fashion sisa tenun, ini tenun baduy. Sisa batik juga, jadi akhirnya kita jadiin strap jam tangan. Ini yang suka jadi pembeda Kaywood dengan brand-brand jam tangan kayu lainnya. Kita itu mengandung kearifan lokal, yaitu wastra tradisional Banten dan juga beberapa daerah di Indonesia. Tapi sejak tahun berapa sih di ini? Aku ngembangin Kaywood ini dari tahun 2016 di Pandeglang. Kita sama tim aku ngembangin dari tahun 2016 sampai sekarang 2023, kurang lebih udah 7 tahun ya. 7 tahun untuk membangun ini ya? Alhamdulillah nih, mudah-mudahan bisa sampai generasi selanjutnya ya. Tapi selama 7 tahun ini mengembangkan jam tangan Kaywood ya? Kaywood itu sebetulnya dari bahasa kai itu Sunda gitu. Woodnya kayu, jadi kayu-kayu. Iya, jadi buat kayu. Iya, pokoknya perkayuan deh kita. Jadi akhirnya itu ya bukan cuma jam tangan nih, kalau mau lihat ada limbah ini juga nih produk utama kita. Jadi ini miniatur badak yang fungsinya itu buat taruh handphone sama stasioner. Ada juga passive speaker. Ininya juga standingnya kita bikin sendiri. Terus beberapa ini juga nih produk nih. Jadi ada juga jam meja, terus ada
Ini juga ini dipesan oleh Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf. Ini juga nih ada Angkasa Pura II. Nih makasih udah pesen, Bank Indonesia juga. Ada keyboard kayu juga. Jadinya macam-macam, dia punya kayu aja. Tapi untuk pemasaran gimana? Pemasaran kayu ini alhamdulillah mulai dari lokal, daerah Pandeglang juga alhamdulillah udah ada yang beberapa yang beli, termasuk Ibu Bupati Pandeglang. Terima kasih Ibu Helena, Ibu Kejari yang sudah support dengan produk lokal. Kemudian daerah Banten, nasional, dan alhamdulillah juga sempat kita kirim ke beberapa negara. Itu di display produk kita tuh. Berarti sudah mulai keluar Iya, ya? iya ada ke Singapura, Jepang, Belanda. Kemudian kemarin itu Paris sama Afrika Selatan. Alhamdulillah tuh berkat beberapa kolaborasi sama artisan tenun. Ada tenun Tidore salah satunya yang buat kita bisa sampai ke luar negeri. Iya, berawal dari hobi mengolah limbah. Iya, limbah banyak. Gitu ya. Betul, di Pandeglang ini kan mahoni ya. Kita jadiin tadi tuh badak-badakan tuh dari mahoni. Awalnya sih potongan kecil ya, memang belum banyak, kita cobain dulu. Bisa jadi produk yang ternyata. Tapi untuk permasalahan itu sendiri nih ketika didirikan di Pandeglang gitu kan, kayu hasil produksi dari kayu wood ini. Iya. Apa sih masalahnya? Pandeglang itu kan kota kelahiran saya. Kemudian tempat saya juga menjemput rezeki, wadah kita menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya buat Pandeglang, buat saya akan selalu menjadi kota yang penuh makna ya. Ya mudah-mudahan sih dengan segala permasalahan memang belum support dari stakeholder dalam hal ini dinas itu belum maksimal gitu. Kedepannya mudah-mudahan ya, kan Ibu Bupati udah sounding, udah bantu mempromosikan gitu. Bukan cuma saya, harapannya itu produk-produk kreatif yang ada di Pandeglang itu bisa lebih berdaya saing dengan produk lokal di Indonesia. Banyak event-event seharusnya yang bisa diikuti oleh produk-produk kita yang nggak kalah keren gitu ya. Lebih banyak lagi event-event nasional gitu. Jadi ikutin deh tuh Trade Expo, Inakrab. Itu kan kita cuma butuh fasilitasi booth aja kok. Hanya butuh booth, di fasilitasi booth. Tadi kita berangkat sendiri, nginep sendiri nggak apa-apa. Nggak usah dikasih uang transport juga aman. Yang penting produk kita. Iya, dikenalin. Iya, banyak produk teman kita yang luar biasa. Menurut saya gitu Pandeglang ini. Jadi kalau misalkan situasinya sudah terbangun gitu ya, terbentuk kondusif kan, pasti akan bermunculan tuh industri-industri kreatif yang bisa mengangkat nama daerah terutama gitu. Tapi pemasaran ini lewat media sosial atau? Iya, Instagram, Google Map, Google Business, My Business ya itu saya coba posting dengan keterbatasan saya yang belum punya tim. Tapi alhamdulillah sekarang ada tim nih yang bikin websitenya Kaiwood, yang nge-handle medsosnya juga alhamdulillah baru kebentuk minggu ini. Itu kolaborasi sama teman-teman adik-adik kita dari SMK 1 Pandeglang. Tapi di sini jenis-jenis jam itu sih seperti apa sih jenis-jenis jamnya? Jenis-jenis jamnya yang diproduksi di sini? Ada yang full kayu Kak, bisa dilihat nih. Ini kan full kayu yang bahan seperti ini nih, warna coklat. Ini tuh dari kayu jati. Dari kayu jati Tanjung Jaya. Panimbang, bukan Panimbang, apa sih? Tanjung Lesung ya, daerah Tanjung Lesung gitu kan ada perhutani tuh. Ini kita beli di sana, bahannya. Kayunya betul. Cuma untuk kayu ini dari limbah kayu pabrik yang kita beli di online itu potongan. Jadi potongan yang ada di online marketplace itu ya udah kita sesuaikan gitu adanya dengan kebutuhan kita gitu. Yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan kita beli dari gelondongan, tapi dari potongan-potongan kecil yang memang tersedia apa adanya gitu. Kemudian yang ini kayu maple juga limbah dari pabrik Sidoarjo. Ini tuh kayu maple itu kayu 4 musim, bukan kayu kita. Kalau yang ini mahoni, tadi seperti bilang banyak ya di Pandeglang ini. Tuh ini juga kan limbah karena ada pocel-pocelannya. Itu. Tapi untuk harga? Harga ini dari mulai 500.000 untuk yang kombinasi strap. Sama yang ini sampai ke 800.000 yang full kayu. Yang full kayu seperti ini 800.000. Iya, karena seminggu kita cuma bikin 15 pieces Kak. Itu ngaruh banget, harga itu ngaruh banget dari tingkat sisi kompleksitasnya, kerumitan pembuatannya, lamanya juga, jadi memang kepresisiannya juga. Kalau yang ini 500 nih, kan udah sama packaging cantiknya. Terus packagingnya bisa di custom, bisa pakai logo corporate, nama atau sebagainya.
Berarti sudah satu paket. Satu paket bersama paper bag juga. Harga yang paling banyak nih hasil riset yang paling mahal. Yang Jetro series. Jetro series ini kan dia diameternya tuh lebih buat di kita. Kita sebutnya itu dia paling premium karena dari sisi pengerjaan juga nih Kak. Tuh, setiap mata rantainya itu liatin tersusun dengan ini, jadi makanya dibutuhkan ketelitian yang luar biasa gitu ya. Kalau misalkan salah aja tuh ngamplasnya, ya udah deh akan terjadi defect atau cacat produk. Ini 800.000, jadi harga ini tuh pengerjaannya itu misalkan 1,5 kali lipat lebih lama daripada yang ini gitu, atau yang ini gitu, makanya dia lebih tinggi harganya. Kalau yang buat cewek tuh gimana? Ih, ciwi-ciwi itu biasanya sukanya warnanya itu yang color nih. Sekarang itu kan tenun badu juga udah banyak yang warna-warni ya, cantik tuh. Jadi yang fashionable ini kayak mustard, ini nih kayak gini-gini Kak. Lagian harganya juga lebih terjangkau pastinya. Itu emang dari bahan limbah, kalau itu full dari limbah juga, tapi memang full kayu, strapnya kayu juga. Olahan limbah yang pemasarannya luar biasa. Amin. Harus kreatif Kak, kalau nggak gitu nggak ditanya nih tiap tahun. Ada Kaiwood udah punya nih beberapa series. Kaiwood keluar apa lagi nih? Fashionnya itu jadi PR banget buat kita buat ngerjain desain yang lebih kekinian lagi gitu. Tapi untuk model itu sendiri biasanya maksudnya berapa bulan sekali untuk setahun? Oh iya, seri baru gitu ya. Seri baru gitu. Itu kita targetin tuh 1 tahun 2 kali. Kadang-kadang nggak nyampe tuh. Targetnya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ini ya kita bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Jadi setahun bisa 4 seri desain baru gitu. Amin, doain. Itu target kita nih. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli, biasanya di stok seperti ini atau gimana? Iya stok ya. Ini aja stoknya baru cuma segini aja nih, harus PO Kak. Harus PO ya? Iya, untuk beberapa pengerjaannya luar biasa ya? Pengerjaan luar biasa, dan alhamdulillah animo atau minat beberapa juga. Ini kemarin baru kirim ke Jambi untuk Ibu Helena, terus kemudian kirim untuk Pak Handoko ke depan ini. Jadi memang 1 minggu 15 pieces untuk yang full kayu udah terserap habis. Yang ini bisa 50 pieces nih, cuman memang kemarin lagi rame banget. Sekarang masih lagi stok lagi, mudah-mudahan ada pameran lagi di bulan akhir November. Tapi ini untuk dikirim kemana nih yang udah jadi? Apa untuk di ini aja? Buat stok di sini dulu aja deh. Oh. Iya. Tapi nanti kita pengen lihat proses dari pembuatan jam. Ayo, siap ke belakang. Ya. Kita dateng. Untuk bahan yang pertama nih, untuk bahan mentahnya sampai jadi hasil produksi itu gimana sih? Iya Kak, ini bahan mentahnya ini nih kayak ini kan kita beli tuh limbah tuh ya, kerowok tuh. Ini limbah kayu snorkeling, kemudian kayu mahoni ada, terus kayu jati sebelah mana ya, ini limbah palet yang saya ceritakan ini. Oh itu limbah? Ya ini limbah palet buat packaging pabrik ya. Jadi boxnya ini tuh dibelah lagi udah jadi box. Yang ini buat badak tuh, potongan-potongan kecil gini sih sebenarnya nggak butuh banyak ini bahan, kecuali kalau ada pesanan besar ya. Dari bahan ini nanti dibuat seperti apa? Bahan ini setelah dipotong, dibelah nih, ini udah ada box nih ya. Oh ini untuk box? Iya, box dari yang tadi kayu yang ini, jadi dibelah. Jadi untuk boxnya nih, bahan boxnya tuh. Mulus ya? Iya harus, pokoknya mal saya raba masih kasar, itu saya suruh balik lagi tuh, suruh ngeplas. Setelah dipotong, pakai alat potong, kemudian masuk ke proses ini, sini Kak, proses pengerjaan daripada pembuatan profil. Kamu lagi bikin apa, Chan? Ini kano. Kano. Series kano. Pakai bahan apa itu? Ini maple
Jati, iya. Ini kita lagi lagi proses untuk bahan kepalanya. Yang bahan itu ya, yang ini ya, yang kepalanya. Ya ini Kak Chandra, magang SMK 1 ya. Iya. Udah berapa lama Kak? Udah sebulan. Sudah betah nggak? Alhamdulillah. Betah ya, alhamdulillah. Makanya kita butuh anak-anak muda yang kayak Kak Chandra ini nih. Jadi nanti SMK di Pandeglang boleh magang di sini. Ini mereka angkatan pertama banget, makasih banget udah rajin banget udah bantuin kita. Kita kasih pengetahuan juga, keahlian supaya bisa ini. Kita pakai udah mesin CNC router namanya. Jadi kenapa pakai CNC? Biar apa, Chan? Ya biar presisi aja. Biar pas ukurannya. Betul, karena jam itu kan ada part-partnya kayak mesin. Jadi masangan mesin tuh harus pas. Makanya kita butuh presisi, kalibrasi. Jadi masa jamnya beda-beda dan juga supaya produksinya bisa lebih cepat. Berarti memang proses produksinya sudah dibuat secara computerized, programnya juga. Cuma memang kita masih pakai mini CNC ini. Kendala kita adalah kapasitas produksi kita masih kecil. Sehari cuma bisa berapa, Chan? Ya, Kamu jalanin mesin berapa, dari jam berapa ke berapa? dari jam 9, tergantung masuknya aja sih. 9 sampai jam 5. sampai jam 5 itu berapa bahan kamu kerjain? Sekitar 5. 5 bahan tuh. Makanya harus sesuai dengan harganya. Iya. Makanya oke deh, lanjut ya Chandra ya. Kita ada 2 mesin CNC sebetulnya. Dari proses ini kita gimana nih? Kita udah gini ke belakang, tinggal proses krusial nih yang bakalan habis dari bahan ke sini ya. Ini nih. Jadinya adalah ini kan keluar dari mesin tuh kayak gini. Keluar dari mesin kayak gini, liatin masih banyak bulu. Iya, bulu-bulu kayu kan. Nah, di sini nih proses yang krusial sekali karena udah sisanya itu udah handmade semua. Udah handmade, maksudnya udah pakai tangan semua. Udah harus dibutuhkan ketelitian supaya tidak merubah bentuk dari si mesin yang sudah kita pakai ya. Ini yang krusial banget. Bisa dibayangkan ya kalau misalkan dikerjakannya dengan tidak sangat laten, ini terjadi sompal di sini, perubahan bentuk, bukan volume lagi, ini udah bentuk ya. Perubahan bentuk. Mesinnya bisa nggak masuk. Mesinnya nggak, kacanya juga nggak bisa masuk Kak, itu makanya. Nah, itu yang membutuh ketelitian yang luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Nah, seperti ini, pakai tangan udah sisanya tuh. Silahkan, bisa dilihat. Sekali hamplas ini ya, jadinya hamplas apa? Sedang sama halus. Hamplas sedang halus itu nomor berapa sih? 400. Iya, hamplas sedang itu nomornya 220, nanti 400. Iya, 400 paling lebih halus lagi ya. Ya, ada yang lebih halus lagi nanti setelah di coating sampai 800 kertas. Ya, itu tahapnya berkali-kali. Hamplas 200, 400 sampai ke 1000 ya. Sampai lembut. Iya. Iya, sampai Kakak pegang ini masih lembut apa gimana? Masih kasar. Dari sini deh, dari sini ke sini itu aja udah proses amplas tangan. Iya. Ini sudah masuk manual sini ya. Manual semua udah. Ini disuruh, justru di sini titik kritis kita ya. Kalau mesin itu masih mending lah, masih bisa ini gitu ya. Kalau ini agak sudah program gitu. Agak jenuh juga. Iya. Butuh kekuatan hati untuk mengerjakan. Kalau ini proses apa nih? Nah, jadi kan udah dihamplas di sana sampai di coating sebetulnya, tapi kan terlewat ya proses catnya karena memang harus bareng-bareng. Nah, setelah dicat itu pun itu tuh masih harus di finishing lagi dengan menggunakan hamplas 800 ya. Ini Aji, anak SMK mana Aji? SMK 1 Pandeglang. Lagi apa di sini lo? Kita lagi PKL. Udah berapa lama? Baru sebulan lebih lah. Ya, beres Desember ya. Iya. PKL bikin UMKM sendiri kayaknya. Iya, nggak apa-apa kalau dia justru kita kekurangan SDM nih, kita rekrut aja nanti. Iya, jadi ini setelah ada proses bor juga harusnya ya. Untuk yang full kayu ini harus dibor satu-satu nih mata rantainya nih. Tuh ini jadi untuk disusun dia jadi satu set jam tangan itu harus dibor satu-satu, disambungin ke kepalanya, di coating, baru di amplas. Amplas lagi sampai halus lagi nih, rasain nih.
Sudah mulai halus belum? Lebih halus nih. Iya betul. Ini belum tahap cat ya? Tahap cat kedua. Itu tahap cat pertama baru. Tahap cat pertama itu fungsinya itu untuk nanti nge-cover si kayunya supaya dia pori-porinya tertutup dengan sempurna. Baru setelah itu di coating tahap kedua. Itu udah selesai tahap. Baru nanti lanjut tadi kembali ke assembling tadi. Kalau ini tahap terakhir ya, finishing Bu. Iya betul. Jadi setelah tadi kita coating tahap 2 ya, coating itu nanti bakalan jadinya itu seperti ini sebenarnya nih. Nih kan ini udah di coating. Ya, pencetak tahap kedua tuh. Nah, ini siap assembling. Tuh. Dipasangin deh tuh movementnya. Kita pakai Jepang movement. Terus pakai kacanya mineral glass. Kalau mesinnya itu sendiri dikirim apa gimana? Kita beli di ini di Jakarta. Oh, ada di online juga bisa. Karena memang ini ya apa? Semuanya ini impor nih. Kalau mesin jam Indonesia belum punya. Kita tetap harus. Tapi karena kita belum bisa impor sendiri, karena masih kuantitinya masih kecil, kita beli di ada beberapa agen di Indonesia ya ada. Setelah tahap finishing pasaran berarti. Pasaran deh udah. Kalau kayak gini nih kadang-kadang tinggal nunggu yang beli. Buat pameran tuh. Jadi kalau kita misalkan mau ada event nih, udah nggak segini udah pameran, udah deh siap-siap harus stok, harus ini gitu. Berarti yang ada di sini tuh pesanan semua ya? Ini ada yang repair ini repairan nih Kak. Oh, repairan. Jadi kita tuh Kaiwood ini ada after sale service-nya itu, jadi nih yang udah coatingnya tuh kalian kan udah berapa tahun pocel-pocel misalkan kan coatingnya itu karena kena keringat atau inilah, ini bisa dihamplas ulang, di coating lagi jadi baru lagi. Ini hasil mana yang hasil servisan. Nah ini punya Kak Ejet nih, ini punya Kak Iva dari tahun berapa ini? 2016 ya? 2017 tuh. Sebelum nikah. Sekarang udah punya. Dia bilang teh aku mau dicat lagi dong, katanya diamplas lagi, itu diamplas lagi, jadi ya lumayan tuh, jadi kayak baru lagi. Jadi terus aku ganti itunya, ganti apanya? Mesin juga. Ganti baterai apa mesin dia? Lebih ke coating ulang sih. Coating ulang, mesinnya masih oke. Baterai sama baterai aja paling. Gitu. Terima kasih Bu. Oh iya kamu, terima kasih juga ya udah berkunjung ke sini, kasih ilmunya di workshop kecil kita ini. Ya Allah, doain ya biar supaya terus berkembang. Nah itulah teman-teman bincang-bincang kita bersama salah satu pemilik dari UMKM yang ada di Pandeglang ini. Tapi kalau orang yang mau kesini kemana nih Bu? Ke Ciekek aja. Ada di map juga ada sih, cari aja keywordnya itu pengrajin jam kayu Banten atau Kaiwood. Ya itu pengrajin jam kayu Banten. Instagram aku follow Kaiwood official, Kaiwood_official. Nah itu di follow teman-teman. Jadi kita kalau mau kesini tinggal langsung konfirmasi kayak Bu Kiki ya. Iya tapi harus janjian dulu kesini. Kadang akunya suka nggak ada di sini. Karena belum punya store ya, kita masih workshop. Jadi kalau ada yang beli ke sini kan, kalau kita pergi dikunci nih Kak. Jadi kalau mesti janjian dulu. Memang belum ada ininya, belum ada store-nya. Paling store-nya tuh di Sarinah, mungkin nanti ke depan di Jakarta. Di sini kita pengennya doain aja. Doain cepet ya biar ini. Nah itu dia teman-teman, kalau mau pesen jam tangan kayu kesini aja ya. Jangan lupa follow juga subscribe YouTube kita yaitu Kontes Entertainment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.